أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk bermajelis ilmu di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas satu doa, dan doa ini menjadi sunnah yang ditinggalkan manusia. Padahal Nabi SAW selalu membaca doa ini, tapi hampir kita tidak mendengar doa ini diamalkan. Doa yang mencakup 10 faedah, dan itu menjadi bekal bagi kehidupan kita. Doa apa itu? Dan dibaca kapan doa ini? Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih At-Tirmidzi, dan juga Imam Nawawi rahimahullahu taala menjadikan doa ini diletakkan dalam kitabnya Al-Adhkar dalam bab doa seorang yang berada dalam majlis, baik majlis ilmu atau majlis-majlis yang lainnya. Disebutkan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u biha ula'id da'awati li ashabi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, dahulu amat jarang sekali Nabi SAW bangun dari majlis, dari sebuah majlis atau perkumpulan, melainkan baginda akan membacakan terlebih dahulu kalimat-kalimat doa ini kepada para sahabatnya. Apa doanya? Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, karuniakan kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat-maksiat kami kepadamu, dan ketaatan yang menyampaikan kami ke dalam surgamu, dan keyakinan yang menjadikan kami merasa ringan dengan musibah-musibah dunia, dan jadikanlah kami dapat menikmati pendengaran, penglihatan dan kekuatan selama kami masih hidup. Jadikanlah semua itu kekal hingga kematian kami, dan jadikanlah pembalasan
kami kepada orang-orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami terhadap sesiapa yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau jadikan ya Allah musibah pada agama kami, dan jangan pula Engkau jadikan dunia ini perkara yang lebih besar dalam tujuan hidup kami, dan jangan pula dunia saja yang kami ketahui, dan janganlah Engkau jadikan sesiapa yang tidak mengasihi kami menguasai atas kami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, doa ini dibaca Nabi SAW biasanya sebagai doa selesai dari majlis. Kita kenal ada doa namanya kafaratul majlis. Tapi di sana ada doa lagi yang biasa dibaca Nabi. Apabila selesai bermajlis, maka Rasul membaca doa ini selain doa kafaratul majlis. Makanya saya katakan di awal doa ini sebagai doa sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Karena yang kita kenal kalau habis majlis itu paling yang dibaca doa kafaratul majlis saja kan begitu. Tapi jarang kita mendengar doa ini dibacakan apabila selesai dari majlis ilmu atau majlis-majlis yang lainnya. Taib, sebelum saya jelaskan, ada 10 poin dalam doa ini yang sangat bagus sekali. Kenapa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa ini? Karena kandungannya luar biasa. Itu bisa menjadi bekal bagi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 sering kita mendengar ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada jati diri Nabi itu suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada manusia yang paling mencontoh Rasul melebihi para sahabat. Para sahabat Nabi SAW, apabila ada sebuah amalan yang diajarkan kepada mereka atau kepada orang lain dan yang lainnya menyaksikannya atau mendengarnya, maka yang lainnya akan ikut mengamalkan, dan terkadang mereka mengamalkan sampai kematian mereka, tidak pernah ditinggalkan. Saya contohkan beberapa riwayat. Contohnya hadis daripada Amr ibn Aus radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, haddatsani Ambasatu ibnu Abi Sufyan, telah menceritakan kepadaku Ambasah ibn Abi Sufyan, kata Amr ibn Aus, fi maradihi alladhi mata fihi, ketika dia dalam kondisi sakit yang mengantarkan kematiannya, bihadithi yatasaru ilaihi, qala, dia mendengar sebuah hadis dari salah satu istri Nabi SAW, sami'tu Umma Habibah, aku mendengar Ummu Habibah berkata, taqulu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Kata Rasul, siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunnah rawatib, maka dibangunkan padanya istana di sorga. Ketika Ummu Habibah mendengar hadis ini dari Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan satu istana di sorga. Apa kata Ummu Habibah? Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat rawatib itu sejak aku mendengar dari Nabi. Kemudian Ambasah yang mendengar hadis ini dari Ummu Habibah, dia pun mengatakan hal yang sama. Fama taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Ummi Habibah. Demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengar hadis tadi dari Ummu Habibah.
Kemudian Amr ibn Aus yang mendengar hadis itu dari Ambasah, dia juga mengatakan, ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Ambasah. Demi Allah, aku juga tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sunnah rawatib itu sejak aku mendengar hadis itu dari Ambasah. Lihat, begitulah masalah. Begitu para sahabat, kalau mendengar sebuah amalan yang diajarkan Rasul, mereka akan terus merutinkannya. Contoh yang lain, Ali radhiyallahu an, ketika istrinya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pembantu kepada Rasul karena lelah letihnya bekerja sendirian di rumah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ali dan Fatimah dan mengatakan, ala adullukum ala khairin mimma sa'altumah. Maukah kutunjukkan kepada kalian beberapa kalimat yang itu lebih baik daripada apa yang kalian minta? Kemudian kata Rasul, idza akhadtuma madaji'akuma au awaituma ila firashikuma fasabbiha 33 wahmada 33 wa kabbira 34 fahuwa khairun lakuma min khadimin au khadimah. Kata Nabi SAW, apabila kalian berdua beranjak ke pembaringan kalian berdua, bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 33 kali. Itu lebih baik daripada engkau punya pembantu laki-laki dan perempuan. Ketika Ali radhiyallahu an mendengar amalan ini, apa kata Ali radhiyallahu an? Fama taraktuha ba'du, aku tidak pernah meninggalkan amalan ini selamanya. Wala lailatas sifin, hatta waktu ketika terjadi perang Siffin sekalipun, Ali melawan Muawiyah. Kata Ali radhiyallahu an, fama taraktuha, aku tidak pernah meninggalkannya. Begitu para sahabat. Atau contoh yang lain, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia mengatakan, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu, kata Ibnu Umar, pernah salat bersama Nabi. Tiba-tiba qala rajulun minal qaum, ada seseorang dari Arab Badui ketika salat membaca doa iftitah, bunyinya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketika Rasulullah SAW mendengar Arab Badui ini membaca doa iftitah seperti ini, kata Rasul, manil qail, siapa yang mengucapkan doa itu? Maka sang Badui mengatakan, ana ya Rasul, saya tadi wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, ajibtu laha futihat laha abwabus sam, aku sangat heran dengan kalimat yang kau baca, karena seluruh pintu-pintu langit terbuka karena bacaan itu. Subhanallah, keajaiban doa iftitah yang dibaca orang Arab Badui ini, yang bunyinya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, bisa membuka pintu langit. Maka sekali-kali kita membaca doa iftitah ini atau yang lainnya, karena masing-masing iftitah itu kan punya fadilah sendiri-sendiri. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, ketika Nabi SAW mengatakan pujian kepada Arab Badui karena membaca doa iftitah itu, fama taraktuhunna mundu sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan doa iftitah itu selamanya. Itu yang dibaca Ibnu Umar. Begitu para sahabat, mereka orang yang paling mengamalkan sunnah Nabi. Lah salah satu sunnah yang mahjurah di sini, yang ditinggalkan, yang hampir kita tidak mendengarnya orang yang hadir bermajlis itu membaca doa ini, salah satunya doa yang kita akan bahas ini. Dan biasanya doa ini juga biasanya dibaca di kunut nazilah biasanya. Antum kalau umroh di bulan Ramadan, kemudian di Mekah itu biasanya kan ada kunut witir. Biasanya doa ini sering dibaca itu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik, sampai selesai. Taib, kita akan bahas kenapa doa ini sangat agung sekali. Ada 10 faedah yang kita bisa petik dari doa ini. Yang pertama,
Di sini Nabi SAW memulai dengan kata-kata Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, karuniakan kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dengan berbuat maksiat kepadamu. Kalimat khasyah, di sini ada kalimat khasyah, rasa takut. Dalam bahasa Arab, takut itu memiliki beberapa lafaz. Ada namanya al-khawfu. Khauf itu takut juga. Tetapi ada namanya al-khasyatu. Khasyah takut juga. Tapi al-khawfu dan al-khasyah berbeda dari segi makna. Walaupun kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sama-sama artinya takut. Karena al-khasyah ini sifatnya para nabi, sifatnya orang-orang saleh, sifatnya para ulama. Di mana al-khasyah itu bukan hanya sekedar takut biasa, tetapi takut yang diiringi bil ilmi wat ta'dib. Takut yang diiringi dengan pengetahuan dan juga penghormatan. Kalau al-khauf ya takut biasa saja. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat para ulama, Allah mengatakan apa? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itu mereka para ulama. Allah tidak menyebut dengan kalimat innama yakhaf, tapi innama yakhsha. Khasyah, takut yang diiringi dengan ilmu dan pengagungan. Contoh, kalau ada orang yang disegani karena ketokohannya, ada orang yang disegani karena ketokohannya, kemudian kita takut dengan dia. Kalau takutnya karena kelemahan dia dan kekuatan dia, kelemahan kita dan kekuatan dia, kita takut kepada dia karena dia kuat, kita lemah. Itu namanya al-khauf. Tapi kalau takutnya kita dengan dia karena kita tahu ada pengetahuan bahwa dia itu bukan orang biasa, dia itu orang yang dihormati, dihargai, punya kedudukan, berarti bukan al-khauf, takutnya meningkat menjadi al-khasyah. Itulah bedanya al-khasyah wal khauf itu. Kita praktekkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Tentunya ya, permisalan Allah jauh lebih tinggi dibandingkan permisalan kepada makhluknya. Ketika kita menanamkan al-khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya rasa takut yang kita berikan kepada Allah itu harus diiringi dengan al-ilmu wa ta'dib, pengetahuan dan juga mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Di mana dengan pengetahuan kita itu Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang sempurna, yang bisa saja Allah Subhanahu wa taala menimpakan hal-hal yang tidak kita inginkan sesuai dengan kehendaknya. Makanya perasaan takut ini harus ada pada diri kita. Karena hanya dengan perasaan takut ini, sebagaimana doa ini, itulah yang bisa menghalangi kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang melakukan maksiat itu? Karena mereka tidak punya takut, ikhwan. Kalau seandainya mereka punya takut, tentu orang tidak akan mungkin melakukan maksiat. Makanya di antara obat seseorang itu aman dari azab Allah Subhanahu wa taala untuk tidak maksiat adalah menanamkan perasaan takut. Takut kalau seandainya maksiatnya mengantarkan dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang azab itu kalau ditimpakan sekonyong-konyong tanpa ada kesadaran dari kita. Bahkan lebih daripada itu, dulu para ulama bukan hanya takut kepada maksiat dulu para ulama salaf itu, tapi takut kalau ibadah yang mereka lakukan tidak diterima. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 dan 61, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan.
Mereka bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Jadi ayat ini menjelaskan ada orang-orang yang memberikan sesuatu karena Allah, entah berupa ibadah, sedekah atau apa namanya, tapi mereka takut kalau ibadahnya tidak diterima. Makanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika bertanya ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan, "Ahumul ladina yashrabunal khamra wa yasrikuna." Ya Rasul, apakah ayat ini turun kepada para peminum khamr ataukah orang-orang yang mencuri? Mereka takut kalau mereka minum khamr diazab. Mereka takut kalau mencuri mereka diazab. Kata Rasul, "La yabna as-siddiq." Bukan, ayat ini bukan turun kepada mereka. Tapi ayat ini turun, "Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbal minhum." Tapi ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa, yang sholat dan bersedekah, dan mereka takut kalau ibadah mereka tidak diterima. Itulah orang dulu. Kalau kita kan hanya sebatas takut kalau kita melakukan maksiat akan diazab. Tapi orang dulu lebih daripada itu, bukan hanya takut berbuat maksiat takut diazab, tapi mereka lebih daripada itu, ibadah-ibadah yang mereka lakukan takut tidak diterima. Itulah hebatnya orang-orang dulu. Makanya kemudian dengan doa ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah karuniakan kepada kami rasa takut yang dapat menghalangi kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin memang harus menanamkan perasaan takut. Apa kata Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in? Al-mu'minu ya'mal bit-ta'ati wa huwa musyfiq wajilun khaif. Seorang yang beriman kalau dia beramal melakukan ketaatan, maka hatinya penuh dengan ketakutan, takut kalau amalannya ditolak. Wal fajir, tapi lihat orang fajir, ya'mal bil ma'asi wa huwa amin. Dia melakukan maksiat justru dia aman pula dari azab Allah. Itulah perbedaannya orang mukmin dan orang fasik. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dia mengatakan seorang mukmin itu kalau melihat dosa maka ibarat seseorang yang duduk di bawah gunung yang mau hancur. Kalau seandainya Anda sedang duduk di bawah gunung, tiba-tiba ada orang BMKG mengatakan jangan di situ, 2 menit lagi gunung akan meletus. Kira-kira Anda akan diam di situ? Pasti lari. Seorang mukmin melihat dosa persis seperti melihat gunung yang akan meledak, kata Ibnu Mas'ud. Walakin al-fajir, tetapi seorang fajir, kata Ibnu Mas'ud, yara dhunubahu kadzubab wa qa'ala anfi. Tapi orang fajir itu melihat dosa seperti melihat lalat yang nempel di hidung, kemudian ditepak, pergi datang lagi, pergi datang lagi. Ya, tobat kumat lagi, bahasanya seperti itu. Seolah-olah enggak takut dengan dosa. Berhenti sebentar, maksiat lagi, berhenti sebentar, maksiat lagi. Itulah orang fajir, enggak punya rasa takut. Makanya ini yang pertama, tanamkan perasaan takut, karena di sini Rasul mengajarkan doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah karuniakan kepada kami rasa takutmu yang dapat menghalangi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan ketaatan yang menyampaikan kami menuju surgamu. Kita tahu bahwa salah satu sebab orang masuk surga karena taat. Baik taat kepada Allah atau taat kepada Rasul. Nabi SAW pernah mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Tidak ada umat Islam yang tidak masuk surga. Semua umat Islam masuk surga, karena itu umat Muhammad. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku dipastikan masuk surga, illa man aba, kecuali ada di antara umatku enggan pula dia masuk surga. Sahabat heran, masa ada orang enggan masuk surga? Bodoh kali dia. Maka sahabat bertanya kepada Rasul, wa man ya'ba ya Rasul? Kalau begitu siapa yang enggan masuk surga itu, hai Rasul?
Bahkan Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dialah yang masuk surga, dan siapa yang enggan taat kepadaku dialah yang enggan masuk surga, kata Rasul. Dari sini kita tahu bahwa taat itu sebab orang masuk surga. Pertanyaan pun muncul, apakah semata-mata melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan ibadah, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran, zikir atau yang lainnya, itu yang menjadikan kita masuk surga? Semata-mata ibadah itu, semata-mata ketaatan itu? Bukan. Karena hebatnya kita beribadah kepada Allah, bukan itu yang menjadikan kita masuk surga. Lalu apa yang menjadikan kita masuk surga? Yang menjadikan kita masuk surga adalah rahmat dari Allah. Jadi ketaatan kita itu hanya sekedar wasilah mendapatkan rahmat. Dengan rahmat itulah kita masuk surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, lan yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi. Tidak akan seseorang masuk surga selamanya kalau mengandalkan amalannya, sehebat apapun amalan dia. Dari kecil dia tidak pernah maksiat, ibadah sampai mati. Kata Rasul, tidak akan masuk surga dengan semata-mata mengandalkan amalannya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan kau wahai Rasul? Kata Rasulullah, wala ana, begitu juga saya. Saya juga bukan masuk surga bukan karena amalan saya, kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, illa an yataghammadiyallahu birahmati. Kita masuk surga itu karena rahmat dari Allah, sebagaimana orang masuk neraka itu karena keadilannya. Makanya seorang Bani Israel yang tidak pernah melakukan dosa pernah dihadapkan di pintu surga. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seorang Bani Israel, udkhulil jannah bi rahmati. Masuk kau ke dalam surga dengan rahmatku. Orang ini mengatakan, ya tidak mau ya Rabb. Kecuali saya ini dulunya banyak maksiat, kemudian saya bertobat, kau terima tobatku, kemudian kau masukkan ke dalam surga dengan rahmatmu, itu wajar. Aku kan tak pernah maksiat, aku ibadah terus. Masukkan aku ke dalam surga dengan amalanku, katanya. Maka Allah mengatakan, baik, hitung amalan, berapa kira-kira pahalanya. Dihitunglah semua amalan dan pahala dia. Rupanya amalan dan pahala yang ia miliki dari seluruh kehidupan dia yang ia gunakan untuk ibadah tidak sebanding dengan satu nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, nikmatul basar, nikmat bisa melihat. Akhirnya dia nyerah dan mengatakan, kalau begitu ya Rabb, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka faedah yang kedua dalam doa ini adalah perbanyak ketaatan, karena itulah yang menyebabkan kita mendapatkan redha Allah dan mendapatkan rahmat, dan dengan redha dan rahmat itu kita masuk ke dalam surga. Yang ketiga, wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Dan keyakinan, ya Allah berikan kepada kami keyakinan yang menjadikan kami merasa ringan dengan musibah-musibah dunia. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Seorang ulama salaf mengatakan, thamaniyatun la budda 'alal fata. Thamaniyatun la budda minha 'alal fata wa la budda an tajriya 'alaihi thamaniyah. Ada 8 perkara pasti akan melewati semua manusia, dan pasti tidak mungkin tidak. Saya, Anda, siapapun. 8 perkara ini: sururun wa hammun, wajtima'un wa furqatun, wa yusrun wa usrun, thumma saqmun wa afiyah. Bahagia dan celaka, berkumpul dan berpisah, sulit dan juga senang, sakit dan juga sehat. Ini 8 perkara wajib atas setiap manusia. Terkadang manusia bahagia, terkadang manusia sedih.
Terkadang manusia berkumpul, terkadang manusia berpisah. Terkadang manusia diberikan kemudahan, terkadang manusia diberikan kesulitan. Terkadang manusia sakit, terkadang manusia sehat. Itulah 8 perkara. Pasti ada pada setiap manusia. Artinya ada nikmat, ada musibah. Manusia itu tidak mungkin di atas nikmat terus dan tidak mungkin di atas musibah terus. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari diputar. Kadang senang, kadang tidak. Okelah kalau kita ini sedang di atas nikmat, mungkin kita bisa bersyukur. Coba kalau seandainya turun musibah kepada kita, belum tentu dia bisa menghadapi musibah itu. Lah di sini Nabi SAW mengajarkan doa. Doa itu bukan hanya sekedar dibaca juga kan, harus dipahami kandungannya kan, supaya paham apa maksudnya Nabi. Nabi itu ketika berdoa dalam setiap maknanya itu solusi bagi kehidupan kita. Kata Nabi SAW, wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Dan dengan keyakinan yang mantap. Maksudnya keyakinan apa? Keyakinan iman, kesempurnaan iman kepada Allah. Kalau kita yakin dengan Allah, sempurna keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Allah yang menurunkan musibah, Allah juga yang mengangkatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan nikmat, Allah juga yang mencabutnya. Musibah sebanyak apapun pasti akan ringan bagi kita. Karena setiap musibah yang menimpa kita itu kan sudah dicatat. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid 22-23 itu, apa kata Allah? Ayat ini bagus sekali direnungkan. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir, kata Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap bencana, setiap musibah, kata Allah, yang menimpa di bumi dan yang menimpa pada diri kalian, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfud sebelum kami mewujudkan musibah itu. Kalau seandainya kita sakit hari ini, memang sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfud 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita umpamanya ditimpa musibah dari segi ekonomi, gulung tikar usahanya, bangkrut usahanya, itu sudah ditulis 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Atau kalau terjadi gempa, tsunami, peting beliung atau apa namanya, semua sudah dicatat di Lauhil Mahfud. Tidak ada satupun musibah kecuali sudah dicatat sebelum Allah membuat musibah itu. Ini harus kita yakini yang seperti ini. Kenapa demikian? Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian, dan agar kalian pula tidak merasa bergembira hati terhadap apa yang diberikan Allah kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Coba kalau kita berpikir seperti ini, kawan, bahwa musibah yang menimpa kita ini sudah dicatat. Begitu juga nikmat yang Allah berikan kepada kita juga, dua-duanya sudah dicatatkan. Lalu apa harus bersedih hati dengan mendalam atau senang hati dengan cara mendalam? Oh, semua sudah dicatat kok. Kalau seandainya Allah berikan harta kepada kita, itu sudah dicatat di hadapan Allah di Lauhil Mahfud. Sebagaimana ketika Allah menurunkan musibah juga sudah dicatat, dua-duanya dicatat. Lalu apa yang dibanggakan, apa yang disedihkan? Dua-duanya sudah dicatat. Contohnya nih, ada uang datang kepada kita dengan jumlah yang banyak, kemudian kita terima di tangan kita. Apa kita kemudian bahagia sebahagia-bahagianya? Toh ini sudah dicatat bahwa kita hari itu dapat uang. Tiba-tiba besoknya uang itu hilang. Apa kita kemudian harus sedih? Hilangnya uang juga sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin dengan catatan, artinya dikembalikan kepada takdir, orang tidak mungkin sedih. Itulah makna wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Dengan penuh keyakinan yang menjadikan kami merasa ringan dari semua musibah yang menimpa kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa matti'na bi asma'ina
wa matti'na bi asma'ina. Gimana tadi? Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Dan jadikanlah bagi kami ya Rabb dapat menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama kami masih hidup. Dan juga jadikan semua itu kekal hingga kematian kami. Di sini yang keempat ini, Nabi SAW dan doa ini mengajarkan kepada kita untuk pandai mensyukuri nikmat Allah. Kemarin saya bahas di Batu Haji pembahasan tentang 6 perkara yang harus diamalkan orang yang diberikan usia 40 sampai 60 tahun. Dan harus sering membaca doa yang diajarkan Nabi SAW. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Di dalam Quran kita diajarkan untuk berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku agar aku bisa mensyukuri semua nikmat yang anugerahkan kepada kami. Artinya kalau orang sudah di usia senja, perbanyaklah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena usia-usia senja itu biasanya sebagian nikmat Allah sudah Allah berikan kepada kita. Baik anak, istri, pekerjaan, apapun sudah kita rasakan. Lah Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat-nikmat itu, Allah berikan wasilah mendapatkannya dengan cara apa? Kita diberikan mata, diberikan telinga, diberikan kecerdasan, diberikan kaki melangkah, diberikan tangan. Dengan fasilitas yang ada badan kita itulah kita mendapatkan nikmat. Lah kita meminta kepada Allah fasilitas-fasilitas ini jangan sampai Allah cabut. Kalau kita bisa melihat, pandang orang yang tidak melihat. Pasti orang buta itu keinginannya satu, pengen melihat. Kalau kita masih bisa mendengar, kemudian kita lihat orang tuli, pasti orang tuli itu keinginannya cuma satu, ingin mendengar. Kalau kita bisa bicara, lihat orang bisu, pasti orang bisu itu kalau dia inginkan sesuatu pasti ingin bicara. Lihat orang gila, pasti dia ingin waras. Artinya kalau seandainya Allah masih memberikan nikmat dalam badan kita, pendengaran, penglihatan, kekuatan, masih bisa bergerak ke sana kemari, jangan sekedar hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi lebih daripada itu jaga nikmat itu supaya tidak hilang. Dan menjaga nikmat supaya tidak hilang itu bukan hanya sekedar mengucap alhamdulillah, itu bagian daripada syukur nikmat. Tapi lebih daripada itu, manfaatkan nikmat itu di jalan Allah. Jangan melihat kecuali yang dihalalkan, jangan mendengar kecuali yang dibolehkan, jangan bicara kecuali santun dan baik yang isinya berpahala semuanya, dan jangan melangkahkan kaki kecuali ke tempat-tempat yang dibolehkan dan juga yang memiliki pahala, dan begitu seterusnya. Sebab di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengajarkan di kalimatnya waj'alhul waritha minna. Dan jadikan nikmat-nikmat itu sebagai pewaris bagi kami untuk setelah kematian kami. Artinya jangan sampai mata kita itu berhujah kepada kita. Jangan sampai. Tapi jadikanlah mata ini hujah kita kepada Allah. Ya Rabb, mata saya gunakan untuk kebaikan. Telinga saya gunakan untuk kebaikan. Lisan saya gunakan untuk kebaikan. Semua anggota badan saya, kekuatan saya untuk kebaikan. Jangan sampai mata itu yang berhujah kepada Allah untuk kita pula. Mata ngomong kepada Allah, ya Allah, ini mata ini ngomong di hadapan Allah, dia sudah menggunakan saya untuk maksiat. Telinga ngomong kepada Allah, ini dia sudah menjadikan saya maksiat kepada Allah. Lisan pula, karena nanti pada hari kiamat semua akan jadi saksi anggota badan kita ini. Jangan sampai jadi saksi keburukan untuk kita, jadikan mereka saksi untuk kebaikan bagi kita. Itu maknanya wa matti'na bi asma'ina wa sarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna. Kemudian juga yang kelima, dalam doa Nabi SAW di sini, waj'al tha'rana ala man zalamana. Dan jadikanlah pembalasan kami
kepada orang-orang yang mendolimi kami. Maknanya, jangan sampai kita ini melampaui batas terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada kita. Cukuplah kalau harus membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama, jangan lebih. Kata Allah Subhanahu wa taala, fajazaa'us sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu hanya dengan keburukan yang sama. Karena dulu di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu kalau mereka membunuh, pamannya ada satu kabilah dengan kabilah yang lain berperang. Kemudian salah satu kabilah ini membunuh salah satu orang yang ada di kabilah lain. Maka di kabilah lain itu yang jadi korban, maka dia akan menuntut nyawa dibalas nyawa. Masalahnya ketika mereka balas dendam, bukan membunuh orang yang membunuh, tapi siapapun yang ada di kabilah itu, baik yang terlibat dalam pembunuhan atau tidak terlibat dalam pembunuhan, tetap harus dibunuh. Ini kan zalim. Makanya Islam menerapkan qisas, yang dibunuh hanya yang membunuh. Kalau dia tidak terlibat, tidak bisa. Saya teringat dulu masih kecil-kecil saya itu, karena di Jawa Barat, di tempat saya di Majalengka tuh, dulu itu namanya kebiasaan tawuran antar desa itu masih ada. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada. Dulu zaman saya kecil SMP itu masih ada tuh, tawuran antar desa tuh. Itu kadang-kadang kalau ada kawinan, kemudian undang layar tancap. Zaman dulu layar tancap kan biasa di desa kan. Itu kadang-kadang tawuran tuh. Nanti kalau di desa saya ada yang mati itu karena dibunuh oleh desa sebelah. Itu kadang-kadang anak desa sebelah itu, kalau anak sekolah itu lewat ke desa kita, pada anak sekolah ini tidak ikut dalam tawuran, langsung itu tuh anak desa tuh, serang aja. Nanti dia pula jadi korban. Persis seperti orang jahiliyah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak boleh memikulkan dosa orang lain kepada orang lain lagi. Dosa itu dipikul masing-masing. Zalim kita ini menzalimi orang yang tidak berbuat zalim kan? Makanya jangan sampai kita melakukan seperti itu. Makanya di sini Rasul mengatakan waj'alna tha'rana 'ala man zalamana. Ya Allah, jadikan pembalasan itu kepada orang yang menzalimi saja. Dan jangan pula kita membalas kezaliman dengan kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman orang. Kita boleh membalas kejahatan, tapi dengan kejahatan yang sama. Contoh umpamanya, ada orang menghina kita. Anjing kamu. Boleh kita balas? Boleh, tapi dengan kata-kata yang sama. Kau juga anjing, selesai. Jangan ditambah, kau juga anjing, kau juga babi, kau juga buaya, kau juga kelandak, kau juga apa antum ini? Orang dia menyebutkan satu kata, antum pula 10 kata binatang dikeluarkan semuanya. Tidak boleh. Itu kalau harus membalas gitu maksudnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kami dan dia akan menjadi teman yang setia. Kalau bisa orang berbuat jahat, jangan pula kita berbuat jahat, supaya dibedakan mana orang berakal, mana yang tidak berakal, gitu maksudnya. Ini yang ke-5. Yang ke-6, kata Nabi SAW, wangsurna ala man adana, dan tolonglah kami terhadap sesiapa yang memusuhi kami ya Rabb. Siapa musuh kita? Musuh kita syaitan, hawa nafsu, teman jahat, orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang fajir. Itulah musuh-musuh kita. Wangsurna ala man adana, tolonglah kami terhadap musuh-musuh kami. Jangan sampai jangan sampai setan kemudian menguasai kita. Jangan sampai hawa nafsu menguasai kita. Jangan sampai teman-teman yang jahat itu mempengaruhi kejahatannya kepada kita. Jangan pula orang-orang kafir menguasai kita, orang munafik memberikan makar kepada kita. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wangsurna ala man adana, dan tolonglah kami ya Rabb terhadap sesiapa yang musuhi kami. Kemudian yang nomor 7, wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau ya Rabb
jadikan musibah itu menimpa agama kami. Musibah agama lebih berat daripada musibah dunia, ikhwan. Musibah agama seperti apa? Jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada bid'ah, jatuh kepada kesesatan, jatuh kepada penyimpangan, murtad, terhalang dari zikir, terhalang hadir di majlis taklim, malas membaca Al-Quran, keras hatinya, malas untuk beribadah, banyak maksiat. Itu namanya musibah tuh. Musibah agama tuh. Dan Imam Ibnul Qayyim mengatakan kullu musibatin duna musibatin fahayyin. Setiap musibah kalau bukan menimpa agama itu masih ringan. Paling tinggi musibah dunia apa? Kematian. Paling tinggi musibah dunia itu kematian kan. Antum ketabrak mati, ketimpa mati, kena runtuhan mati, kena gempa mati, tsunami, paling tinggi mati. Itu musibah dunia, paling tinggi mati. Tapi musibah agama itu bukan hanya sekedar mati, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ada azab kubur, ada sulitnya proses hisab kelak pada hari kiamat. Di sana ada neraka, banyak yang akan dihadapkan. Itu di akhirat, belum di dunia lagi. Allah persulit kehidupannya, Allah susahkan dia, tidak diberikan ketenangan, dan begitu seterusnya. Makanya Hatim Al-Asam, seorang ulama salaf, ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Dia mengatakan fatatni as-salatu fil jamaah. Aku pernah luput tidak solat jemaah satu kali, kata Hatim Al-Asam ini. Fa'azzani Abu Ishaq Al-Bukhari. Tiba-tiba Abu Ishaq Al-Bukhari datang ke rumahku menjenguk aku. Dikira aku mendapatkan musibah, entah sakit entah apa. Dia jenguk aku gara-gara tidak sholat. Kemudian kata Abu Ishaq Al-Bukhari, "Lau mata li waladun la'azzani akthar min asyrati alaf. Lianna musibata din ahwan inda nas min musibatid dunya," kata. Wahai Hatim, kalau seandainya anakku meninggal, kata Bukhari, Abu Ishaq ini, mungkin 10.000 manusia pasti datang mentakziahi kematian anak, karena kan dia orang tenar, ulama besar, murid-muridnya banyak. Kalau keluarganya meninggal tentu akan datang kan, menghormati dan mentakziahi kan. Kok bisa? Ini orang yang kena musibah tidak sholat 1 rakaat, yang datang 1 orang. Itu musibah dunia, musibah agama kan. Kalau orang tidak sholat kan musibah, itu namanya musibah agama namanya. Yang takziah 1 orang. Tapi kalau kematian, yang takziah bisa 10.000 katanya. Kemudian dia mengatakan karena musibah agama itu menurut kacamata manusia lebih ringan dibandingkan musibah dunia. Itu menurut manusia. Tapi menurut Allah dan para ulama, musibah agama itu lebih berat daripada musibah dunia. Sekarang hari ini ada orang yang umpamanya tidak sholat, secara hukum dia kena musibah kan, musibah agama kan. Ada orang takziah, antum takziah kepada orang yang tidak sholat, musibah antum ini enggak sholat. Enggak ada. Padahal musibahnya lebih berat kan orang tidak sholat itu. Coba ada orang mati, 1 RT datang semuanya. Harusnya coba kalau setiap yang kena musibah agama ditakziahi, ikhwan, mungkin orang sadar semua. Mungkin ada jamaah kita tidak sholat, rame-rame datang. Kenapa kok tak sholat? Kan malu kan? Lama-lama dia sholat kan? Tapi terbalik pula, itulah kacamata manusia di sini. Kadang-kadang musibah dunia itu lebih berat dibandingkan musibah agama. Terbalik. Musibah agama itu lebih berat. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW mengajarkan wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan sampai ya Rabb kau timpakan musibah ini kepada agama kami. Kepada dunia enggak apa-apa, karena musibah kepada dunia itu terkadang sebuah kebaikan. Tapi musibah agama itu semua keburukan, tidak ada kebaikan sama sekali. Kalau orang nih sakit, ada kebaikannya. Boleh jadi mungkin sakit itu menggugurkan dosanya. Boleh jadi sakit itu mengangkat derajatnya. Boleh jadi sakit itu kemudian menjadikan dia terus mengingat Allah Azza wa Jalla, akhirnya mengingat nikmat-nikmat yang sudah diberikan, makin disyukuri yang sisa.
Ada kebaikan kalau musibah dunia itu kan. Tapi musibah akhirat mana ada kebaikan? Makanya kita berlindung dari musibah akhirat ini. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ini yang ke-7, yang ke-8. Kata Nabi SAW, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Rabb, jangan pula engkau jadikan dunia ini perkara yang lebih besar dalam tujuan hidup kami. Jangan sampai. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, apa kata Nabi SAW? Man kanatid dunya, barang siapa yang dunia itu hammahu, menjadi tujuan hidupnya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan jadikan kefakirannya di depan matanya, dan Allah akan cerai beraikan urusannya. Dan itu menjadi kenyataan kan. Orang kalau hidupnya mengejar dunia, walaupun sudah kaya, dia miskin, ikhwan. Orang miskin aja nggak seperti dia. Ada saat tidurnya, ada saat istirahatnya, ada saat bicaranya, ada saat ngobrol dengan kawannya, ada saat mainnya, ada saat mancingnya, ada saat ada santai orang miskin itu kadang-kadang kan. Coba orang-orang miskin tuh masih bisa dia ketemu kawannya, ketawa ketiwi, masih bisa dia mancing, masih bisa dia. Tapi lihat orang kayak sibuknya, naudzubillah. Kayaknya untuk mancing aja nggak bisa dia. Sibuk dari pagi sampai malam, rapat sana rapat sini, mengunjungi cabang sana cabang sini. Begitu sampai dia tua, sudah kaya, mati pula dia, habis kekayaannya. Dibawa tidak. Makanya di sini jangan sampai kemudian tujuan dunia itu menjadi tujuan kita. Kita ini ada harapan surga. Jadi kaya itu tidak tercela. Tapi kalau sampai melalaikan agama dan akhirat, itu yang Allah katakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Jangan sampai itu semua melalaikan kita, dan kalian kelak akan tahu saat kematian, saat dalam kubur, dan kelak saat Allah kumpulkan kita di hadapannya di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah juga, Rasulullah SAW mengajarkan juga yang ke-9, wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia ini itu saja yang kami ketahui. Banyak di antara manusia, ikhwan, pakar dalam olahraga. Oh, kalau olahraga pakarnya dia. Pakar dalam ekonomi, pakarnya dia. Pakar dalam politik. Oh, mungkin dalam profesi yang lain, mungkin dia seorang dokter, mungkin seorang insinyur, mungkin seorang tentara, mungkin dia pakar sejarah dalam negeri dan luar negeri, atau mungkin dia pakar dengan pengetahuannya soal artis-artis sepak bola, selebritis dalam dan luar negeri. Oh, dia paling pakarnya. Tapi ketika bicara fikih sholat, fikih wudu, fikih tayammum, fikih ibadah, fikih muamalah, akidah, akhlak, nol. Ini yang kita takutkan. Makanya Rasulullah SAW berdoa mengajarkan kepada kita wala mablagha ilmina, jangan sampai pengetahuan dunia saja yang kita ketahui. Imbangi dengan akhirat. Kita kan hidup di dunia seberapa lamanya kita hidup di dunia itu. Kenapa kemudian yang dikejar kepakaran dalam urusan dunia tapi tidak mengejar kepakaran dalam urusan akhirat? Kata Ali radhiyallahu anhu, kunu abna'il akhirah wala takunu abna'id dunya. Jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia, kata Ali radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir, Nabi SAW mengatakan wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan janganlah engkau jadikan sesiapa yang tidak sayang dengan kita, tidak mengasihi kita, dia pula menguasai kita. Jangan sampai. Jangan sampai negeri kita dijajah oleh orang-orang kafir, baik secara ekonomi ataupun betul-betul terjajah tanahnya. Seperti lihat saudara kita di Palestina. Lihat orang-orang yang terjajah itu hidupnya susah. Ekonomi dijajah, tanah pula dijajah. Jangan sampai orang-orang jahat menguasai kita, dengan senang hati dia mendolimi kita,
dengki dengan kita, berbuat jahat kepada kita, dan kita tidak bisa membelanya. Kita berdoa jangan sampai seperti itu. Jangan sampai setan-setan menguasai kita, baik setan al-insi wal jin, baik dari kalangan manusia atau jin. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah. Karena kalau kita dikuasai musuh kita, baik dari kalangan jin, syayatin atau manusia seperti orang kafir, orang zalim, orang fajir, atau siapapun yang jahat kepada kita, orang yang menguasai kita itu kita tidak enak dikuasai, ikhwan. Contoh namanya antum hutang, tidak bisa bayar, dikuasai oleh orang yang menghutangi kan, dikejar-kejarnya kita setiap hari. Enak antum dikejar-kejar orang, itu urusan hutang tuh. Kita berdoa juga tidak boleh kita dikuasai oleh orang-orang yang telah banyak memberikan jasa kepada kita atau dikuasai hutang-hutang kita. Ghalabatid dain wa qahri rijal, kata Rasul. Apalagi dikuasai oleh musuh-musuh orang-orang kafir, enggak enak, ikhwan. Dan negara manapun kalau dikuasai musuh itu tidak akan maju. Negara manapun yang dijajah itu pasti dihina dan terhina. Maka kita terus berdoa kepada wala tusallit alaina ma la yarhamuna, dan janganlah engkau jadikan sesiapa yang tidak mengasihi kami menguasai kehidupan kami. Inilah 10 poin dari kandungan doa yang merupakan sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Maka bacalah doa ini dalam setiap selesai majlis kita selain kafaratul majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna, wa la taj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansur 'ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi